Ya, teman-teman, hari ini tanggal 19 di babak kedua ya untuk updatean emiten punya teman-teman. Baik teman-teman, sebelumnya seperti biasa silahkan dibaca terlebih dahulu dan terima kasih yang tetap setia dengan channel ini dan yang baru juga terima kasih teman-teman sudah mampir ya. Terus yang telah memberikan like juga terima kasih, yang telah memberikan share juga terima kasih, yang telah memberikan super thank juga terima kasih ya. Yang telah mendoakan saya juga terima kasih. Mudah-mudahan semuanya itu dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman biar kita semuanya ilmunya dapat juga teman-teman. Baik. Yang telah memberikan komentar luar biasa ya. Saya sangat mengapresiasi sekali untuk komentar-komentar teman-teman ya. Baik teman-teman, sebelum melangkah ke jenjang berikutnya, saya informasikan dulu ada yang nanya soal MA10 untuk settingan di handphone. Baik, teman-teman masuk aja ke channel yang ini ya. Nanti teman-teman ketik aja nih MA10 gini aja nih MA10. Nanti di situ ada dua teman-teman. Nah, ini cara setting untuk di HP teman-teman ya, untuk di smartphone di sini ya yang kedua nih. Nah, yang keduanya ada untuk web, ini untuk HP ya nih. Untuk HP ini untuk web. Jadi teman-teman bisa lihat di situ ya untuk istilahnya cara nyeting MA10-nya. Oke, teman-teman itu ya untuk informasinya. Lanjut kita akan bahas untuk emiten teman-teman. Dimulai daripada Goto. Ini bagian kedua ya. Baik, Goto bagaimana? Goto Goto pas keluar dari yang saya gariskan ya di 78 menembus 78 kita hapus ya. Nah, kita hapus dan optimis ya ke 88 teman-teman untuk target Goto ini kita akan ke 88. Mudah-mudahan ini juga ketembus. Walaupun ada halangan rintangan, mudah-mudahan kalau sini udah ketembus artinya saya tidak punya rintangan lagi di sini kecuali si Goto ini membentuk candle baru ya. Kalau candle barunya sudah terbentuk, mari kita akan bahas kembali. Ini juga lagi uptrend, posisi uptrend, jadi harus optimis ke 88. Adapun istilahnya penurunan-penurunan ini mudah-mudahan terselesaikan ke 88 baru turun lagi, itu akan lebih baik lagi. Tapi pinginnya saya itu ke bawah dulu sebenarnya teman-teman ya untuk menjemput PR-nya. Kalau PR sudah tertembus, kita akan hitung lagi bagaimana cara ke atasnya untuk lebih tinggi lagi. Oke teman-teman ya. Terus untuk Goto ini bandar lokal terus akumulasi teman-teman dari mulai tanggal 3 Desember, bulan Desember ini terus akumulasi. Dan per hari ini Poren sangat luar biasa pengambilannya. Perhatikan untuk Poren tanggal 9 ya. YU akumulasi teman-teman ya. BB akumulasi enggak ya, BB akumulasi. Cuman kita lihat di domestiknya BB masih akumulasi, betul. BB masih akumulasi 1,1 miliar. Artinya ini BB terus ngedukung untuk kenaikan Goto ini. Jadi tidak khawatir teman-teman. 88 tembus ya, tadi aja hampir ke 79 ya. Wah, tinggal beberapa poin lagi saya bilang nih ke angka 88. Targetnya mungkin sudah tercapai, tapi ini juga luar biasa teman-teman. Asing masuk 169,3 miliar ya untuk Goto ini. Jadi optimis harus ke atas teman-teman ya. Lihat dari panggilan daripada Poren. Poren itu cenderung mereka itu jual beli teman-teman. Ketika dia udah tinggi begini biasa suka jualan. Biarkan dia jualan selagi tidak tembus dari 70-nya ya. Itu akan cenderung aman kalau dia tidak tembus 70. Kalau tembus 70 bisa ke bawah lagi. Mungkin bisa menuruti karena yang saya gariskan ini ya. Nah, mudah-mudahan si target keempat ini kita tercapai ya. Mudah-mudahan ke arah situ teman-teman ya. Oke, jadi Goto secara akumulasi keren teman-teman. Bahkan Goto itu diambil dari akumulasi lokalnya itu udah luar biasa nih. Bandar lokal dari mulai tanggal 14 Oktober ke atas teman-teman. Harus optimis teman-teman. Nanti kalau udah capai 88 kita hitung lagi target berikut ke atas ya. Lanjut ada apa ini ya? DPUM teman kita di 75 katanya, nyangkut di 75. Kita chat dulu deh. 75 di sini ya. Nah, tujuan biarin aja teman-teman. Teman-teman kalau mau average ya sekarang harga murah teman 50 ya. Soalnya di sini saya lihat sih 49 ya. Ini kayaknya papan akselerasi bukan? Coba cek, saya cek dulu ya. Ini papan akselerasi bukan? Oh, bukan pengembangan nih teman-teman ya. ARB soal 50 nih ARB-nya. Pengembangan teman. Artinya betul di sini ya. Ini teman-teman
Untuk DFUM kalau teman-teman nyangkut di 75, teman-teman kalau sudah tidak punya dana lagi ya udahlah, teman-teman nanti juga akan naik lagi kok ya, karena si apa namanya si Bandar Pora juga belum keluar teman-teman. Perhatikan di Gemar Pora belum keluar, malahan 2 hari terakhir diakumulasi. Tapi teman-teman kalau pingin average-nya agak di bawah dikit ya lumayan lah. Dan mungkin dengan nominal yang sama ataupun dengan istilah lot yang sama mungkin teman-teman bisa turun dikit lah gitu, mungkin ke angka 70 atau ke angka 65 juga bisa teman-teman. Kalau di sini kan masih tahanannya masih tidak punya tahanan di sini teman, kecuali ya di sini doang saya ngasih tahunya di 81. Ini akan ke 81, cuman sekarang lagi turunin dulu. Bandar Lokal cenderung ngejok. Ada bandar lokal teman-teman perhatikan nih. Jadi kenaikan kemarin itu ternyata bandar lokal ngejual teman-teman. Ketika ada kenaikan ini adalah bandar lokal yang ngejual. Terus-terusan bandar lokal ngejual, ada pengambilan dikit untuk pemicu. Nah disinilah kepancingnya teman-teman, maka ke bawahin, cuman diambil sama Bandar Poren ya. Nah untuk Bandar Poren sebenarnya udah ngambil dari sejak kenaikan sejak kedua kali kenaikan di sini nih. Kan ada sini ada ekor ya, naik dikit terus dia ke bawahin ya. Nah semenjak sinilah si Bandar Poren itu ngambil. Kita cek Bandar Poren dulu deh ya. Tanggal 2 ya, tanggal 2 kita cek seminggu ini ya. Ada si AK, ada si YP. Kalau si CC lebih enak lagi. Ada si YP yang tektokan, YP tektokan teman-teman ya. Ini si AK, si AG keluar, si YP keluar, artinya tinggal si AK doang meninggalkan 11.000. Dia jualan tidak, AK jualan 69, artinya si AK 11.000 ya. Si AK jual 6. Jadi si AK masih banyak barang, teman, tenang aja. Si AK masih banyak barang dan garis yang saya gariskan juga sudah ketembus, artinya sesuai dengan yang diharapkan. Tapi di sini dia meninggalkan jejak teman-teman nih. Ini ya harus ke sini teman-teman, harus ke 50 teman-teman ya ini ya. Ini harus ke 50 teman-teman ya. Makanya kalau dia ke 50 biarin aja ya, ke 50 biarin aja dia ke 50 karena untuk menembus untuk menembus PR-nya ya. Nah, dia soalnya pernah FCA kan. Nah, pernah FCA kan, dia pernah FCA ya, makanya teman-teman mungkin dia mau mau meluruskan dulu niatnya dulu ke 50, bahkan biarin aja ke dia ke 50 dulu ya, biar nanti dia cenderung ngambil dari bawah lagi gitu ya. Karena dari Bandar Poren sudah mulai ikut semenjak kemarin dia di FCA kan, Bandar Poren tidak ikut tapi sekarang sudah ikut, artinya sudah bisa memeriahkan suasana untuk DFUM ya. Jadi 75 santai saja karena target saya 80 teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk DFUM aman ya. Soalnya ini masih si Poren masih ngambil lah di angka 52 nya masih ngambil. Apalagi si AK lumayan teman-teman. AK itu kadang-kadang seperti cecek ya ngambilnya. Ngambil di bawah jual di atas dengan cara memaaf harga. Lanjut ada plan. Kedepannya bagaimana? Kedepannya bagaimana? Ini target saya sudah tercapai teman-teman nih. Kedepannya sudah tercapai ini berarti. Ini teman-teman di sini nyangkut atau enggak gitu. Ini target-target saya semua sudah tercapai. Kita hilangkan dulu target 1, 2, 3 ya. Nah, ini sudah tercapai. Kita tulis dulu tercapai dulu ya. Nanti kita lihat dulu untuk biar teman-teman kenapa harus seperti ini teman-teman. Artinya setiap yang saya tandain teman-teman bisa memperhatikan gitu. Oh berarti benar memperhatikan, ternyata kecapai gitu. Karena ini tinggal tanda-tanda penurunan dulu teman-teman ya. Ini tanda-tanda penurunan teman di angka 26 dulu nih, 26 dulu. Ini tanda-tanda penurunan dulu ya. Juga ada gap teman-teman, hati-hati dengan gapnya. Terus di sini juga ada ya. Nah di sini aja nih. Nah ini kan udah si kepala kembar teman-teman. Ini si kepala kembar, artinya kalau si kepala biasanya 2 dari 3, 2 naik 3 turun teman-teman. Kalau untuk si kepala kembar ini ya, pernah kita hitungkan sama-sama, ternyata dari dua candle kepala kembar ini ternyata dia turunnya 3 kali, naiknya 2 kali ya. Jadi untuk lagi uptrend seperti, jadi andaikan dulu nih ya. Andaikan dia turun, teman-teman perhatikan di angka 33-nya. 33 jeblos bisa ke angka 30. Nah mudah-mudahan di 30-nya ada pantulan karena untuk menutup dulu gap yang gede ini. Tetapi sekarang lagi posisi uptrend teman-teman, lagi MA10-nya lagi tidak terbendung ya, lagi menuju ke atas. Nah itulah yang menjadi pertanda teman-teman ini mungkin akan ke atas gitu ya. Nah cocoknya nanti cocok.
targetnya di mana lagi, kita akan cek ke belakang dulu ya. Nanti setelah ini kita cek ke belakang. Nah, jadi kalau dia turun sementara biarkan aja, karena biasanya skenario supply suka turun dulu teman-teman. Tapi lagi MA-nya lagi menuju ke atas. Ini lagi kencang-kencangnya ke atas teman-teman. Artinya tidak bengkok nih, kencang terus ya. MA 200 juga, MA 20 juga lagi kencang, MA 200 juga lagi menuju ke atas. Dan apalagi bandar lokal terus akumulasi nih. Perhatikan di sini. Dia akumulasi terus sampai terakhir tanggal berapa nih? Tanggal 5 juga masih akumulasi. Walaupun sekarang lagi ada istilahnya pembuangan dikit ya, mungkin untuk menurunkan tensi dulu teman-teman. Kadang-kadang harus menurunkan tensi. Contoh naik dari sini berapa persen? Ya betul, harus menurunkan tensi dulu. Harusnya 70% sih naik ke atasnya ya. Mungkin ini 50% diturunin dulu untuk menurunkan tensi dulu, bisa jadi seperti itu. Karena si bandar lokal cenderung ngambil. Terus poin bagaimana? Poin itu masih di bawah teman-teman. Artinya si poin tidak melakukan tindakan apa-apa. Kita hanya melihat dari bandar lokalnya aja. Nah, perhatikan teman-teman untuk kenaikannya ya. Setelah ada kenaikan di situ, kita cek di sini ada nggak sih kepala merahnya teman-teman. Mana nih? Udah mulainya. Nah, udah mulai kelihatan jejak-jejaknya. Ya enak sih di sini teman-teman ngeceknya nih. Jadi kita langsung tahu ke arah di berapa. Mana 3 tuh kakak keluar 5 tahunan, coba keluar nggak? Nah 5 ya dalam posisi murah teman-teman. Si plan ini dalam posisi murah nih. Angka 44-nya aja belum ketembus teman-teman. Artinya tunggu di 46 dulu deh teman-teman ya. Tunggu di 46 dulu. Nah teman-teman, 46-nya adalah garis di murah teman. Garis murahnya nih plan ini. Ya mudah-mudahan bisa ketembus 46 dulu, itu dalam posisi murahnya. Ini masih ada kesempatan teman-teman, kan diangkat, dijeblosin. Ini sebenarnya kalau menurut apa namanya saya gitu ya, ketika sudah diangkat duluan nanti kan udah untung duluan. Nah jeblosin ini sudah diserahkan kepada market. Mungkin teman-teman nanti kalau ke depannya bisa aja ke angka tengah sini. Jadi jangan terlalu tinggi dulu teman-teman, ke angka tengah aja sini targetnya. Kalau mau ke 152, cuman ya teman-teman harus berjuang dengan waktu kan. Ini aja dari mulai tahun berapa nih? Tahun 2021 belum pernah satu kali menyentuh di sini. Tahun berapa nih? Tahun 2021 tahun dia menempuh 2002-nya. Tapi sejak 2022 dia tidak pernah menyentuh ke harga murahnya. Ini kan harga paling murah. Nah, ini harga murahnya di sini teman-teman, di 47, 46, 47 ya. Nah, kita akan cek di situ apakah bisa ke 46 ya. Cuma tanda-tanda penurunan hati-hati nih teman-teman, saya gariskan ya penurunannya, hati-hati itu. Cuma sekarang lagi posisi ada akumulasi dari bandar lokal dan cenderung dia mau ke atas. Nah, kita kecilin dulu deh biar kita tahu di mana dia ada posisinya. Nah, sudah mulai kelihatan. Nah, oke. Nah, di sini yang sini udah ketemu semuanya kan? Belum diam. Kita geser ke sini. Nah, kita lihat di sini ya. Kita gedein dikit. Nah, ini harus apa namanya teman-teman, harus pelan-pelan. Ini harganya ya. Nah, udah kelihatan ya. Nah, hasil teman-teman ada nih. Di angka 50 juga ada untuk tanda-tanda kenaikannya. Di sini udah kelewatin belum yang 40-nya? Kalau belum ya bisa jadi ke arah sini 40, tapi 40 udah, kayaknya 40 udah ya. 40 udah. Kayaknya 40 udah deh. Tapi kita garis dulu ya 40 ya, siapa tahu belum ketembus. 40 juga udah ketembus. Sini ada enggak? Di sini cenderung tidak ada teman-teman, hanya di sini aja nih angka 50-nya ada. Untuk kepala merahnya, nah itu fungsinya si kepala merah untuk menandain dia ke arah situ teman-teman ya. Kita kecilin dulu. Oh ada teman nih ngasih tahu nih dia nih. Nah ini bisa ke arah sini teman. Ini tahun berapa nih? Nah tahun 48 tuh kan, 48 juga ke 50 ada, 48 juga ada. Terus 48 udah kehalangan ke 50 kali ya. Ya udahlah jangan di itu ya. 48-nya nggak usah lah. Soalnya 50-nya sudah. Nah ini gap teman-teman, perhatikan ini gap semua teman-teman. Artinya ini cenderung bisa ke arah sini teman-teman kalau gapnya banyak nih. Oke, ke arah sini bisa teman-teman, ke 77 bisa. Terus ke angka berapa ini lagi? Ke angka 52 juga bisa. Ini juga gapnya tertinggal juga, 63 juga ada. Wah ini gap semua teman-teman. Ini bisa ke atas lagi ini ya. Nah ini juga sama.
gap juga sama. Artinya bisa aja teman-teman untuk menutup PR mereka ya. Karena mereka banyak PR-nya, otomatis mereka harus menyelesaikan PR-nya ini ya. Kenapa harus diselesaikan? Karena mereka punya utang gap ya. Nanti suatu saat dia akan ke situ lagi. Nah, untuk teman-teman bagaimana dengan fokus aja ke ke 46 dulu teman-teman ya. Mudah-mudahan dengan ke 46-nya teman-teman bisa aku atur lagi, planning lagi untuk nanti ke 46 teman-teman ya. Kalau udah tanda-tanda kenaikan ke atas sih sudah ada ya. Nah, itu ke 40 dulu ya, 40 belum ketembus ya. Maaf. Nah, nanti teman-teman kalaupun dia ke bawah lagi selama dia EMA 10-nya belum kejeblos dan cenderung aman teman-teman ya. Jadi ada target 40 sama 50 yang mudah-mudahan bisa ke situ. Kalaupun dia harusnya dia turun dulu aja biar enak, itu turun dulu gitu kan. Nanti ke atas lagi itu akan lebih baik ya, seperti ini nih. Turun dulu nanti ke atas lagi ya. Ke atas lagi nanti turun dulu, itu akan lebih baik. Kenapa? Untuk mencegah terjadinya UMA ya, ataupun tidak terjadi kenaikan yang sangat signifikan terus dia meninggalkan gap-gap yang biasa mereka kerjakan. Mulai ini kan meninggalkan gap bang itu tidak baik teman-teman ya, buat kesehatan tidak baik. Ya seperti itu untuk plan teman seperti itu ya. Jadi teman-teman yang ngambil di bawah selamat, cuman yang ngambil di atas tetap harus menggunakan minimal management. Kenapa? Karena area penurunannya sudah terlihat jelas di sini ada. Ini adalah wajib dikunjungin teman. 1, 2 ini wajib dikunjungin. Artinya wajib ke bawah dulu, nanti walaupun udah tinggi pasti ke bawah lagi. Lanjut, ada WIFI. WIFI ini hanya menanyakan ke murahnya di harga berapa murahnya. Oke, kita lihat untuk WIFI. Untuk WIFI kita lihat ini dalam posisi 5 tahunan dalam posisi murah teman-teman nih. Ini murah lagi menuju ke harga tengah teman-teman di 756 ya. Tapi teman-teman kalau ngambil di sini ya artinya ini kan belum pernah ke sini teman-teman selama dia listing ya, listing di sini ke atas terus ke bawahin. Nah, dia belum pernah menyentuh harga tengahnya, artinya belum punya sejarah. Mudah-mudahan ini menjadi sejarah dia ya untuk ke angka 752-nya. Cuman teman-teman nanti perhatikan aja mungkin area-area kenaikannya ya. Nah, ini bisa ke angka 4504 ya, ini target kedua. Nah, untuk teman-teman perhatikan untuk penurunannya nanti ke depannya mungkin bisa ke angka 400, terus ke angka 315 ya, bahkan ke angka 236 juga ada area-area untuk penurunannya. Terus di sini juga ada area untuk 195. Tapi selagi dia masih berada di sideways atas, terus ada pungutan dari bandar lokal, padahal bandar lokal dan foreign perhatikan ini lagi mengut terus ya, jual beli tapi lagi mengut ya menuju ke atas teman-teman ya. Kemarin apalagi foreign ya, ke atas. Nah, sekarang juga foreign sudah ngambil, bandar lokal ngebuang. Jadi ini sebenarnya lagi sideways atas dan lagi ditransaksikan di atas. Mudah-mudahan ada pemicunya dikit ke atas, bisa ke angka melewati 466 aja, dikit gitu ke sini ya, ke 476. Mungkin dia menjadi uptrend berikutnya ya. Karena ini kondisinya sekarang itu lagi posisi murah, teman, tapi tidak terlalu murah banget di angka. Dan belum pernah menyentuh harga termurahnya di angka 76. Cenderung dia ditahan di angka 124 ya. Jadi ada kesempatan ke harga 747 teman-teman. Kalau saya kan mendadakkan ke angka 46 dulu ya, target kedua. Selanjutnya ada target lagi di angka 645. 645 di mana? Di bawah sini ya. Nah, mendekati harga tengah teman-teman ya untuk si WIPI ini. Kalau untuk penurunannya ya ini cenderung di sini teman-teman, yang penting tidak jebol di angka 405. Kalau sekarang teman-teman mau ngambil ya pakai manajemen lah teman-teman, tinggal ukur aja kenaikannya berapa. Karena ini punya kesempatan dia ke harga tengah dengan 739 ya. Ini kesempatan dia pertama kali menyentuh ke harga 739. Kalau sekarang masih posisi murah tapi tidak terlalu murah banget ya. Kalau murah banget kan di sini ya, di sini nih di 120-an ya, 120 124. Oke teman-teman, untuk WIPI seperti itu ya. Jadi sekarang lagi dipungut sama barang lokal dan foreign cenderung mau ke atas. Mudah-mudahan ada break lagi ya melewati angka 458 garis yang saya gariskan ini. Nanti teman-teman kalau belum melewati salah satu garisnya antara 403 ataupun 4462 nanti laporkan ke saya ya. Nah, target saya di WIPI itu ke angka ini nih, sedikit lagi ketembus ya 508. Oke teman-teman, untuk WIPI seperti itu ya. Bumi juga nanyain murahnya di mana. Kalau sekarang lagi uptrend teman-teman ya. Kalau WIPI mah lagi uptrend, jadi ikutin aja teman-teman. Kalau yang masih di bawah mah pertahankan aja teman-teman ya. Bumi kita lihat bumi di mana, di bumi dipijak di sana, langit di jungjung. Ini punya bandar teman-teman, kalau bumi punya bandar ya. Nah, bumi sini untuk 5 tahunan 10 tahunan tanggung deh.
karena udah lama dia udah lama. Nah udah lama, jadi sekarang dalam posisi murah teman-teman untuk 10 tahunan ya. Sekarang ini dalam posisi murah karena murah bangetnya sudah dilewati di angka 57-nya. Sekarang dari posisi sideways atas murah ya, hati-hati aja. Cuman ini cenderung dia hanya dijual di harga murahnya dikit teman-teman, harga mahalnya dikit di 216. Jadi kalau untuk 10 tahunan perhatikan teman-teman. Nih dia hanya dijual di 213 ya. Ini juga nggak kuat, di sini nggak kuat, akhirnya dia ke bawahin. Nah teman-teman kalau mau ngambil ya ngambil yang jarak terdekat aja di sini teman-teman nih. Nah nanti ini kan lagi posisi agak mahal dikit di sini ya. Nah nanti teman-teman kalau mau ngambil 3 tahunan aja, nah posisi dia mungkin saya agak tengah sini lah gitu ya, di 98 itu teman-teman ya. Kalau enggak di angka-angka sini nih 87 itu murah teman-teman ya, karena kecenderungan dia bisa ke situ ya. Ya 3 tahun perhatikan dia kecenderungan ke bawah nih, ke atas ke bawahin gitu ya. Nanti punya kesempatan kok teman-teman di bawah. Lebih baik kalau menurut saya teman-teman, lebih baik teman-teman nunggu di bawah aja, biarkan dia kalau mau ke atas juga biarkan dulu. Lebih baik teman-teman dia nunggu murahnya aja dulu ya. Nih bisa di angka 86, di angka di bawah 100 juga bisa teman-teman ya. Karena sekarang lagi yang posisi murah di tengah banget teman-teman, harinya lagi posisi papo gitu ya. Ke atas bisa, ke bawah bisa, cuman kecenderungan ke atasnya sedikit teman-teman. Sedangkan kalau penurunan ke bawah bisa sampai ke angka 83 ya. Kenaikannya hanya sampai ke 175, sekarang 143, 142 ya. Cuman kalau teman-teman agak lama dikit, mungkin ya agak sabar dikit ya, bisa jadi teman-teman ke 215 gitu kan. Apakah bisa ke sini? Bisa ya, cuman teman-teman sanggup nggak nahannya gitu loh. Jangan sampai teman-teman niatnya investasi sampai 300 diturunin ke bawah lagi malahan kesel gitu. Jangan sampai seperti itu. Kadang-kadang niatnya mau 300 baru naik sedikit aja karena udah kelamaan, udah nggak sabar, udah take profit. Nah kadang-kadang kendalanya di seperti itu teman-teman untuk investasi ya. Lebih baik teman-teman kalau mau gitu nunggu di bawah aja, kalau dikasih kesempatan kok ke bawah selama ini juga ya. Yang sudah ke atas dia ke bawahin lagi. Artinya teman-teman bisa nunggu di bawah aja, mungkin di area 93-an teman-teman ya. Saya aja menarikkan ke angka berapa nih? 95 ya, 96 teman-teman di sini nih. 96. Kalau sekarang kan lagi mau uptrend nih, biarin aja lah kalau mau uptrendnya. Karena sebenarnya bandar lokal lagi ngejual teman-teman, lagi ngejual nih, perhatikan. Cuma dia ngejual atas ya. Artinya kalau ngejual atas biasanya berdasarkan hukum kebiasaan kalau jual atas dia tidak dijebloskan ke bawah, artinya dia mau lanjut ke atas. Jadi nanti mereka itu ngambil lagi di area sini lagi gitu kan, dijualan dulu di sini nih, jualan dulu. Nanti tiba-tiba peng aja ke atas, nanti jualan lagi gitu sebenarnya, dilandaikan lagi. Seperti ini halnya nih. Peng ke atas jualan, naikin lagi jualan lagi di sini. Peng ke atasin jualan lagi di sini ya. Seperti itulah teman-teman, biasa seperti itu. Nah ini sudah mulai ada penguatan dari bandar lokal teman-teman. Bandar lokal sudah mulai mengut tanggal 9 ya. Kalau kemarin kan masih distribusi nih. Nah makanya saya bilang jangan sampai jebol ke angka 132. Kalau 132 dijebol aja, kemungkinan dia akan turun ke bawah gitu. Ini ada si CP sudah mulai ngambil, si LG sudah mulai ngambil, JP juga sudah mulai ngambil, MB juga sudah mulai ngambil. Udah ngambilnya besar-besar semua teman-teman. Ini kayak kenapa disukain sama asing, karena emang lotnya besar-besar, jumbo-jumbo, jadi mereka juga kan bawa duit gede teman-teman. Tidak mungkin dia bawa duit sedikit bisa nemplok, tidak disukai. Kadang-kadang kalau yang lotnya jumlah itu disukain sama asing, kenapa? Mereka kan bawa duit banyak, miliaran, triliunan, malahan triliunan gitu. Jadi untuk untuk trading di saham-saham yang kapasitasnya kecil ya dia mungkin tidak masuk teman-teman gitu ya. Makanya kalau kayak Bumi ini disukain, kenapa? Karena lotnya jumbo ya. Dia bisa ngambil 10 miliar, 20 miliar, 100 miliar aja dengan mudahnya ya. Jadi untuk Bumi seperti itu teman-teman. Jadi lagi sideways atas, ada kesempatan untuk ke atas, andaikan dia tidak dijebloskan ke bawah dengan istilahnya dengan pembuangan yang sangat besar. Kalau sekarang dia lagi dijual di atas, cuman dia tidak dikebawahin, artinya cenderung ditahan teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa ke atas ya. Inilah garis-garis yang saya gariskan di angka kenaikannya di angka 148. Penurunan 133, dan target saya, target yang kelima angka di 200 teman-teman ya. Jadi untuk penurunan bisa sampai ke angka 125. Kalau teman-teman mau ngambil sekarang, contohnya ngambil sekarang, gunakan manajemen yang baik. Nanti kalau mau dia turun MA10 mulai dia di atas candle, tunggu aja nanti putar baliknya untuk average-nya ya teman-teman. Seperti ini ada kecenderungan ke atas teman-teman ya. Kenapa? Karena dia jualan tidak dikebawahin, dia cenderung jualan di sideways. Nah seperti itu teman-teman untuk Bumi ya. Lanjut ada TOS. Ada TOS nyangkut di 96
TOS ini adalah salah satu emiten yang saya awasin dan terus sudah tercapai. Nah, teman-teman baru masuk lagi mungkin ya. Nah, ini kalau lagi TOS teman-teman 96 mana sih 96? Nah, dari sini ya, ada gap ini. Ke depan, buat yang punya TOS ke depan, perhatikan MA10. Jangan sampai teman-teman beli ketika MA10 masih berada di atas candle. Kalau dia naik biasanya sementara doang, nanti dia akan turun lagi. Contoh seperti ini nih. Ada kenaikan kan? Naik ke atas dikit, tapi sementara akan ke bawah. Nah, tapi kalau teman-teman ngambil di MA10 di sini kan lumayan naiknya dikit ya. Kalau ini masih spekulasi, teman-teman. Saya bilang kalau di sini masih spekulasi, teman-teman. Walaupun dia naik spekulasi ya. Cuman kalau MA10-nya kita punya trading plan, teman-teman ya. Oke, saya ngambil di MA10. Andaikan, nah kan ada andaikan dia turun lagi setelah kenaikannya, target saya sudah belum tercapai, maka saya akan average nanti di MA10 lagi di bawahnya. Nah, ini target yang saya targetkan sudah tercapai di sini 67-nya. Cuman saya belum cabut, kenapa? Belum melewati. Andaikan dia melewati akan saya cabut. Ini kan belum melewati ya, jadi belum saya cabut. Biarkan ya seperti itu. Tanda-tanda kenaikan ada 85 sama di angka 100 berapa nih? 105 ya, 104. 104, 103, 104 ya. Jadi teman-teman kalau di 95 bisa kejemput lah teman-teman ya. Cuman nanti kalau mau average andaikan 95, saya nggak punya duit lagi, ya udah biarin aja 95, insya Allah kejemput teman-teman ya. Kenapa? Karena tanda-tanda kenaikan sudah ada di sini kan gap teman-teman nih, gap. Ini adalah area wajib yang harus dikunjungin sama mereka ya. Nanti kalau mau average tunggu aja MA10-nya sudah mulai di bawah candle. Nah, mungkin bisa ke bawah dulu, biarkan aja, jangan memaksakan diri untuk mengambil. Kenapa? Ini masih spekulasi. Ini dead cross-nya udah terjadi ya. Di tanggal 4 Desember udah dead cross, artinya mau ke bawah. Jadi jangan memaksakan diri. Untuk foreign bagaimana? Foreign cenderung masih ada di dalam, cuman sudah keluar sekitar 3/4 barangnya. Dia masih ada, teman, masih ada, cuman dia masih kekeh untuk ngeluarin barangnya ya. Nah, mudah-mudahan sih ini tidak terjadi suspend ya, karena penurunan sudah lumayan teman-teman. Ini juga cenderung ditahan sama si situasi. Kenapa nggak kena UMA? Karena ditahan teman-teman, perhatikan ditahan dia di sideways. Andaikan dia keceblos ke bawah lagi ke angka 57 aja langsung kena suspend teman-teman. Makanya dia cenderung pelan-pelan di sideways yang dulu, mana mau turun ke bawah. Karena ini si bandar foreign juga kemarin sedikit ngambil, sedikit nahan ya, tapi sekarang ngebuang. Nah, bandar lokal juga sebenarnya masih ada di dalam. Nah, kalau bandar lokal ngambil banyak teman-teman, ngambil banyak gitu ya, nanti dia sebenarnya tinggal setengah lagi lah barang daripada bandar lokalnya. Jadi si bandar lokal masih ada di dalam ya, tenang aja, bandar lokal masih ada di dalam. Walaupun sekarang ada pembuangan, tapi kembali ngambil, artinya masih papok lah gitu ya. Kalau ya broker yang sama, tapi kalau di secara keseluruhan teman-teman, si bandar lokalnya masih ada di dalam. Jadi tenang aja, ini juga si bandar si EP, karena kecenderungan EP ada gimana? Dijebloskan ke bawah untuk diangkat kembali. Nah, kita punya prinsip EP itu seperti itu. Kalau UE-nya EP dijebloskan ke bawah untuk di-up kembali. Nah, jadi punya kesempatan, tinggal nunggu waktu aja. Teman-teman bersahabat dengan waktu. Nanti kalau mau average, jangan memaksakan diri sekarang. Kenapa? Karena MA10 masih berada di atas candle. Harap hati-hati. Lanjut, ada MPIX. MPIX hanya update aja. Ada kabar baru nggak MPIX? MPIX tembus yang saya gariskan di sini teman-teman ya. Nih, ya tembus ya. Ini kayaknya nggak ada yang ngasih tahu saya nih, baru nggak teman saya hapus. Nah, teman-teman perhatikan untuk MPIX ada support di 60 ya. Ini tanda-tanda harus ke sini ya, harus ke sini. Jadi kalau dia ke bawah biarin aja, teman-teman, ke bawah ke 60 ya, biarin aja. Kenapa? Untuk menembus PR-nya ya, biarin aja. Karena pinginnya seperti itu, teman-teman, pinginnya seperti itu. Nah, bandar lokal kemarin sempat ngambil banyak, teman-teman, di sini nih. Ternyata dia sudah mulai menahan harganya, cenderung dia jualan di area sini nih, di area sedawi seperti ini jualan. Ya, sebenarnya ini semuanya udah ketembus ya. Kalau memaksakan diri untuk cabut bisa aja, cuman saya bilang belum lah, ini belum kesentuh atau belum menyampai target. Kenapa? Karena memang sini udah turun lagi ke bawah gitu kan. Saya pinginnya diam di sini udah, baru saya cabut garis-garis kenaikannya. Oh, ini masih dalam posisi downtrend ya teman-teman, karena si bandar lokal sudah mulai ngejual lagi nih. Kemarin ngambil sampai tanggal berapa nih, ngambil tanggal 4 Desember, ternyata 5 Desember keluar
6-nya ngambil dan 10 Desember keluar. Tapi di sini masih mungkin 1/3 aja yang baru keluar. Kalau dari pengambilan sini masih banyak teman-teman. Artinya masih ke atas juga masih ada. Ya mudah-mudahan sih dia untuk menurunkan tensi aja gitu kan. Cuman teman-teman mereka suka pada ngambil ya. Nah, kesempatan daripada bandar teman-teman, kalau teman-teman kita ngambil ya udah enak banget itu ngelempar kiri, tahan di kanan, diambil sama bandar lokal, sama teman-teman kita, sama retail kita. Nah, kalau teman kita nahan sebelah kiri kebanyakan, dihajar lagi sama misalnya kena bandar lokalnya. Cenderung seperti itu teman-teman ya. Untuk foreign bagaimana? Foreign cenderung diam saja, biarkan aja foreign tidak berpengaruh di sini. Ya, karena yang berpengaruh adalah bandar lokal. Perhatikan bandar lokal, dia adalah yang memainkan harga di sini ya teman-teman. Ini ada kesempatan ke atas, ada teman-teman. Saya juga menyematkan diri target yang saya di 90 teman-teman nih. 90 ya. Ini target yang saya buat ya. Ada si kepala merah di situ. Terus di target 1 tanggal 11 bulan 10 ya. Jadi selama 1 bulan lebih belum tercapai, nggak apa-apa teman-teman, karena target situ saya pikir bisalah ke situ teman-teman. Kenapa? Karena berdasarkan pengalamannya setiap kepala merah dan gap itu harus ketembus mau tahun berapapun. Makanya saya bilang saya suka ditanggalin sama ditahunin biar ketahuan kejemputnya tahun kapan, biar nanti jadi pengalaman buat kita bersama. Oke, saya nyangkutnya di 90, wah nggak kejemput nih, malah ke 50, malah ke FCA gitu. Wah, kesempatan saya. Karena apa? Karena saya punya keyakinan setiap gap dan si kepala merah itu akan ketembus teman-teman. Entah suatu saat akan situ. Begitupun dengan si ekor hijau sama si ekor merah. Suatu saat dia akan ketembus ya. Dan buktinya juga sudah terlihat kan di sini kan, ketika dia meninggalkan gap-gap seperti ini nih, ketembus semua kan. Nah, tinggal di sini ada gap satu lagi ya. Ini ada gap juga di sini. Teman-teman belum ketembus. Makan saya juga menargetkan ke angka 50 ini teman-teman. Perhatikan. Itu mereka kali ke 50. Kenapa? Di sini kan ada alasannya. Kenapa ini? Ada si ekor hijau. Tak ke 90 ada apa? Sini ada gap 82, ada gap. Di sini ada si kepala merah 90. Artinya wah, pasti malah kan teman-teman kalau perhatikan di sini nih, ketika dia kena suspend, ini area kenaikan dia nih. Nih, area kenaikan dia ya. Di angka 96 ya, 96 97. Kalau teman-teman perhatikan MPIX ini, kita lihat MPIX ya. Contoh aja cukup paling. Nih, ini adalah emiten dari tahun 2004 bulan Februari yang belum di-up lagi ke atas. Ini masih dalam kekuasaan bandar. Suatu saat dia akan ke atas ini. Ya, suatu saat dia akan ke harga 300 lagi. Tinggal nunggu waktu aja. Mungkin teman-teman nanti sudah lupa. Makanya saya bikin video gitu kan, biar teman-teman tidak lupa. Nanti kita buktikan lagi ya. Nanti dia akan ke sini. Entah tahun kapan, yang penting dia pasti ke sini lagi ya. Karena berdasarkan pengalaman di bursa seperti ini, setiap emiten yang listing seperti ini, teman digerakkan ke bawah, dia akan apa kali ke atas ini. Kenapa? Ya tahu hukumnya seperti itu aja teman-teman. Enggak, sebenarnya kalau sebenarnya masih kekuasaan, artinya mereka si bandar itu ngambil untung duluan. Cuman ya udahlah, kita harus mengembalikan lagi ke harga normalnya. Maka teman-teman yang di sini juga suka kejemput. Kenapa? Karena dia suka mengulang sejarah. Itulah sejarah yang akan terulang. Maka di bursa itu teman-teman kadang-kadang suka ada siklus 1 tahunan, 2 tahunan gitu kan, untuk sebuah emiten. Nah, seperti teman-teman. Jadi teman-teman harus paham itu, setiap emiten itu ada siklusnya, terus ada masanya, dan ada sejarahnya. Sejarah itu akan terulang teman-teman, berdasarkan pengalaman orang-orang di bursa, orang-orang profesional. Kenapa mereka tidak cut loss? Karena dia tahu sejarah akan terulang. Nah, maupun ini akan memberikan sejarah yang akan terulang lagi teman-teman ya. Andaikan dia ke 50, pernah ke 50, maka dia akan ke 50 lagi. Andaikan dia pernah ke 100, dia akan ke 100 lagi. Tapi suatu saat nanti teman-teman. Asalkan jangan di PKPU-kan gitu kan. Asalkan jangan banyak hutang gitu, asalkan manajemennya baik. Nah, kecuali kalau udah manajemennya nggak baik, banyak hutang, kalau perusahaannya normal mah aman-aman aja teman-teman sebenarnya ya. Oke, mungkin teman-teman untuk MPIX seperti itu ya. Lanjut nasi teman-teman ya. Ini nasi, kita lihat nih. Target yang saya targetkan di 123 belum kejemput mulu ya teman-teman. Biarin aja teman-teman ya. Tapi 93 sudah mulai kelewatin kan sama shadow-shadow ini.
Nah, ini kemarin ada si kepala kembar, artinya mau ke bawah biarin aja selama dia tidak tembus MA 10 kan. MA 10 dikit lagi nih, tapi belum ketembus kan di sini ada gap nih. Maka biarin aja teman-teman. Nah, untuk posisinya sekarang teman-teman perhatikan si nasi ini kan masih banyak ada PR ya di angka 70-nya ya. Andaikan dia ke 70 biarin aja untuk menembus PR-nya. Nah, untuk sekarang itu Bandar Loka kembali ngambil atau Bandar Foreign ngambil atau sini ya. Ngambil sekali jadi keluar. Jadi tektokan di sini itu ternyata si Bandar Foreign keluar, tapi si Bandar Loka cenderung ngambil 3 hari ngebuang 2 hari dan pengambilan lebih banyak daripada pengeluaran. Artinya si Bandar Loka lagi akumulasi teman-teman. Mudah-mudahan sih ini walaupun petana dia mau ke bawah tapi mudah-mudahan bisa ke atas ya, karena si Bandar Lokanya sudah mulai akumulasi lagi ya. Mudah-mudahan ini juga target yang saya targetkan di 93 nya sudah mulai kesentuh ya. Nah, mudah-mudahan bisa bebas dari sini, bisa ke angka 102 dan nanti 1123 adalah target untuk saya ini 27 bulan 11 ya. Oh, ini belum dihitung ya teman-teman untuk harga harga wajarnya ya. Nanti kita hitung deh nasi ya. Siapa tahu saya punya waktu untuk menghitungnya. Oke, kita hitung nasi karena kalau masih ada PR rasionya masih ada teman-teman ya, artinya dia masih ada keuntungan ya. Kecuali kalau saya tulis PR rasionya negatif ataupun 0, berarti dia sudah tidak punya keuntungan dan dia cenderung rugi gitu ya. Kalau ini masih ada keuntungannya ya, walaupun sedikit tapi masih ada keuntungannya. Jadi kalau berdasarkan PR rasio ini masih dalam posisi mahal teman-teman. Cuman kalau berdasarkan PBB dia masih murah teman-teman. Kita lihat nasi, kita butuh posisi teman-teman. Nasi dalam 1 tahunan dalam posisi murah teman-teman. Harga ini harga murah tapi nah untuk 3 tahunan dalam posisi murah memiliki murah banget ya, di angka 62 nya. Artinya teman-teman walaupun nyangkut di sekarang harga sekarang ya, sekarang dalam posisi murah teman-teman, bisa targetnya bisa ke angka 205 ya. Saya aja menarikkan ke angka 123 itu cenderung sebenarnya di bawah harga targetnya di sini teman, 123 ya. Nah, di sini teman-teman. Nanti kalau udah tembus 123 baru kita bicara lagi ya. Nah, dia punya sejarah ke atas ke angka 200 ya, jangan tinggi-tinggi lah. 184 juga dah cukup teman-teman ya. Apakah dia bisa ke sini? Kita lihat sejarahnya 10 tahunan. Nah, ini punya sejarah kan ke angka 500 kan. Nah, bisa jadi ke arah 500 asal bandarnya mau gitu kan. Jangan tinggi-tinggi, ke sini aja teman-teman ke 267 gitu kan. Itu udah cukup lah buat teman-teman ya. Kalau mau ke atas mah ya teman-teman harus nunggu lama juga, harus nunggu. Seperti ini mulai gini teman-teman nih. Kalau teman-teman pengen harga sini, tiba-tiba saya punya harga di bawah nih. Tiba-tiba dia ke atas kan. Udah mulai bimbang di sini nih. Take profit jangan. Udah naik nih 100% gitu kan, sampai 200%. Sampai 150% lah gitu ya. Enggak deh, tiba-tiba ke bawah lagi. Wah, nyesal kan? Padahal teman-teman niatnya mau ke sini, mau ke angka 400. Nah, teman-teman kuat nggak kalau teman-teman pengen ke 400 untuk nahan seperti itu? Kalau teman-teman percaya dengan emitennya, kadang-kadang orang-orang yang suka investor itu udah ke atas ke bawah lagi, kesempatan nih ngambil lagi. Dulu sini nggak sempat, saya ngambil lagi ya. Karena dia walaupun isinya tidak kuat naik ke sini kan udah ketembus, artinya punya sejarah di sini teman-teman ya. Punya sejarah di 200. Suatu saat dia akan ke 200 walaupun harus nunggu contohnya dari tahun berapa nih? 2023 ke bawah, tiba-tiba di 2023 atau bulan apa nih? Bulan April. Nah, ketika bulan April lagi ke atas ya. Jadi ini mungkin ini siklus 1 tahunan, bisa jadi siklus 1 tahunan. Tahun ini Aprilnya sampai ke 200. Nah, siapa tahu tahun depan mah bisa sampai ke angka di atas ya. Bisa ke 200 atau ke 265 gitu kan. Siapa tahu seperti itu. Nah, teman-teman kuat nggak nahan seperti itu? Kalau teman-teman sebagai investor, kecuali kalau yang nyangkut ya bolehlah teman-teman udah di bawah sini average dikit mungkin udah istilahnya udah mulai turun nih average saya ya, mungkin bisa take profitnya nanti di angka sini gitu teman-teman dia. Makanya teman-teman setiap pembelian saham itu sisain dana. Kalau kita memang ngambilnya di tengah teman-teman, contohnya ngambil di tengah di sini nih. Nah, contohnya ngambil di sinilah 3 tahunan deh. 3 tahunan udah di bawah ya. Nah, contohnya ngambil sini teman-teman, kan area udah di atas ke bawah di sini ya. Contohnya teman-teman ngambil sini, pas dilihat di harga tengah nih. Tapi teman-teman pinginnya ke atas ke sini kan, tapi malah ke bawah. Nah, di sini medium margin berguna teman-teman. Di sinilah teman ngambil ketika MA 10 mulai ke atas. Mungkin harga teman-teman awalnya di sini kan jadi di sini. Jadi kejemput kan. Walaupun istilahnya teman-teman oke lah
udahlah saya tidak akan ngambil ini lagi, yang penting kejemput aja, bisa jadi seperti itu. Tapi kalau teman-teman bertahan, oke ini pasti ke angka 188 gitu kan, udah bertahan aja teman-teman ya, ke bawah lagi, bawa lagi kalau dana teman-teman cukup dan percaya sama nasi teman-teman. Oke teman-teman, mungkin seperti itu untuk nasi. Lanjut, ada Bino. Bino lagi bagus teman-teman nih, lagi diambil sama Poren teman-teman hari ini. Ya, update hari ini Poren ngambil CC bukan nih. CC teman-teman ngambil 0,7 juta lot. Dia ngambil 8 jual 1,2, artinya dia jual beli di sini teman. Bayangin teman-teman ya, dia dalam posisi sempit seperti ini bisa jual. Kenapa? Yang suka saya bilang, kalau dia si Poren sudah ngambil shadow seperti ini, artinya dia punya kesempatan buat ngambil di bawah. Karena Poren itu sangat cerdas teman-teman ya. Jadi CC lagi akumulasi nih teman-teman, bagus ya. Ini lagi akumulasi untuk Bino bagus teman-teman ya. Targetnya ke 264 ya. Target saya itu di angka 276 ya, ke sini si kepala merah sini ya. Mudah-mudahan bisa ke atas sini ya, ke angka 315, tapi kita lihat dulu deh. Di sini Bino itu posisinya di mana? Kita menentukan posisi, harus menentukan posisi teman-teman. Karena posisi itu sangat penting. Nah, untuk 1 tahunan ternyata Bino ini dalam posisi agak mahal dikit ya. Agak mahal dikit untuk 1 tahunan ya. Jadi ada kesempatan dibawa ke bawah lagi ya. Untuk 3 tahunan, perhatikan 3 tahunan sama dalam posisi dia agak mahal dikit. 5 tahunan dalam posisi mahal dikit, artinya ini dijual di harga mahal dikit. Oke teman-teman, jadi untuk Bino agak mahal dikit, kecuali teman-teman ngambil di bawah sini mungkin masih, kalau di bawah sini nih 169 mungkin teman-teman masih dalam posisi murah. Nah ini adalah harga penurunannya di angka 159 ya, ini wajib untuk dikunjungin. Begitupun di sini juga wajib dikunjungin ya teman-teman ya. Nah bagaimana bandar lokal? Bandar lokal cenderung dia perhatikan, bandar lokal ngambil buang, artinya dia hanya cenderung dia jual beli sedikit ya. Tanda-tanda kenaikan apakah udah ada nih, perhatikan ini tanda-tanda kenaikan dia teman-teman, di angka 215 adalah harga kenaikan dia ya. Turunin dikit, udah pas belum? Pas itu ya, 216. Nah, adalah 216 adalah tanda-tanda kenaikan. Dari sini sudah cenderung bagus teman-teman ya. Untuk area tahanannya sudah mulai bagus, kecuali ada di sini doang. Semua satu lagi gap nih. Wah, gap bahaya nih kalau nggak dikasih tanda teman-teman ya. Jadi kalau dia turun ke sini untuk menutup PR-nya akan lebih bagus teman-teman ya. Nah, kalau ke bawah dikit, ini juga lain posisi uptrend teman-teman ya. MA20-nya masih di bawah candle, tapi MA10-nya sudah di tengah-tengah di tengah-tengah candle ya. Nah nanti mungkin kalau MA10 sudah mulai di bawah candle, dia akan ke atas. Mudah-mudahan si angka 215-nya ketembus ya. Nah, ini kasih turunkan harus ditembus teman-teman. Walaupun dia ke bawah lagi, suatu saat dia akan nembus ini dan menembus ini ya. 277, 261 sama 214. Penurunnya di angka 177, 159 dan 149 ya. Oke, dan perhatikan hari ini adalah hari si Poren ngambil. Mudah-mudahan Cece seperti biasa ngambil di bawah, suka jual di atas dengan cara memaaf harga. Manfaatin itu teman-teman ya untuk Bino ini. Oke teman-teman, cenderung harganya udah tertinggi teman-teman. Jadi kalau teman-teman suka dengan emiten Bino ini ya, ketika dia di longsoran ke bawah udah kesempatan teman-teman. Kesempatan untuk dia ngambil lagi ke sini aja teman-teman. Harga tengah ya 177 aja, atau enggak di bawahnya dikit aja nih. Kesempatan teman 166. Karena secara perhatikan sejak listing dia tahun 2021 dan kembali mencapai puncaknya ya. Di tahun ini puncaknya dia teman-teman, di puncak termahalnya, dan sekarang dia dikembalikan ke bawah, diangkat lagi ke atas ya. Mungkin kenaikannya walaupun tidak sampai angka-angka sini teman-teman, dia bisa lah angka sini teman-teman, di 2266 bisa lah teman-teman, ataupun ke angka sini terlalu pendek ya kalau 217 ya. Terus gimana lagi tuh pingin seperti itu mungkin teman-teman. Kita kan tidak memaksakan diri teman-teman, tergantung bandarnya. Cuman ya untuk Bino ini lagi ada penguatan dari bandar Poren, cenderung begitu. Mudah-mudahan si bandar lokal ikut nyemburung juga ya, menjadikan emiten ini lebih baik lagi untuk bisa ke atas. Oke, lanjut. Ada BDKR. BDKR ini masih belum menembus satupun garis yang saya gariskan. Artinya teman-teman ini lagi sideways dulu, biarkan aja
Nah, untuk bandar lokal sudah mulai ngambil. Per hari ini bandar lokal ngambil. Siapa yang ngambil? Ada AZ ya 16.000. Lumayan teman-teman ya, AZ ngambil 16.000. Terus bandar foreign cenderung ngambil terus teman-teman. Artinya ini juga si MA20 MA10 juga sudah mulai di di tengah-tengah candle. Ini pertanda baik teman-teman. Tinggal nunggu aja pentokan dikit, ke atas dikit aja MA10-nya mulai semua di bawah candle dan bisa melewati yang saya gariskan di atas, kemudian dia akan ke atas bisa menuju ke angka 348 ya, 356. Inilah target saya ya teman-teman. Kalau ke sini kan saya bilang bisa aja ke sini, cuman jangan terlalu tinggi-tinggi. Saya bilang ke sini aja dulu lah. Itu akan lebih baik. Kalau dia ke tinggi ke atas ya silahkan aja gitu kan. Nah, ini BDKR adalah salah satu emiten yang lagi saya awasin. Kenapa? Sejak dia kena suspend, tiba-tiba ke atas tanpa ada pemberitahuan di sini teman-teman. Jadi langsung ada di atas. Saya curiga gitu teman-teman ya. Si bandar lokalnya saya curiga. Nah, untuk bandar foreign itu lagi ngambil terus teman. Jadi selagi sideway-nya itu diambil dari sama bandar foreign ya. Siapa yang ngambil bandar foreign-nya? Ada si XA ya, dia ngambil sendirian. Lihat gross 31,2, tidak jualan nggak dia 31,2. Nah, dia ngambil secara utuh 31,2 ribu lot. Artinya tanda-tanda kenaikan sudah ada teman-teman, karena si bandar foreign sudah mulai ngambil, bandar lokal juga sudah mau ngambil. Tinggal nunggu sabar dan nunggu pematiknya aja ya. Mudah-mudahan target yang saya targetkan di angka 353-nya terpenuhi. Oke. Untuk BDKR seperti itu. SCMA, nih terakhir SMA ya, SMA. Ada yang nanyain juga ya. Gimana? Kayaknya udah pada take profit ya. ECMA pas banget menembus target yang saya targetkan. Tadi target saya sebenarnya udah lunas di sini ya. Dan si kepala merah semuanya targetnya terpenuhi. 1, 2, 3 semua kepala merah terpenuhi. Kita hapus ya. Kita hapus ECMA. Nah, kita tulis dulu 1 hari deh tercapai di sini ya. Mana sih? Nah, tercapai. Sudah tercapai teman-teman, artinya juga sudah melewati aja. Kalau tercapai ya udahlah kita hapus aja kalau tercapai garisnya. Nah, gimana kalau kagak kehapus garisnya? Nah, hapus. Nah, udah kehapus ya teman-teman, ini harga wajarnya. Nah, ini tinggal target kenaikan kedua berarti sini ya, kedua kalinya. Kita lihat deh. Kita tulisin di sini target kenaikan keduanya. Mudah-mudahan sampai sini. Target 2 kali ya. 2 kali tanggal berapa sekarang? 09 ya. 12 2024. Nah, ini tanggal 8, 9, 10, 11, 12. Hampir 3 bulan teman-teman baru kecapai ya. Ya bersyukurlah teman-teman yang nyangkut-nyangkut di area sini kan udah yang ini 128 udah kejemput, 135 sudah kejemput, 140 sudah kejemput. Ya teman-teman, mudah-mudahan bersyukur ya atas yang istilahnya yang sudah tercapai gitu kan ya. Nah, teman-teman, untuk penurunan dulu deh. Kita lihat di sini ada gap yang mudah-mudahan ke sini nanti ke depannya. Terus ini sekarang lagi uptrend, maka biarkan aja uptrend, bisa sampai 164. Besok lihatin candlenya. Kalau dia kena hijau lagi mau ke atas ya silahkan aja ke atas. Andaikan besok dia candlenya penutupannya sama dengan sekarang berapa, 153 ya, 153 dan besok 153 lagi, terus dia membentuk candle ke bawah merah, artinya ada penurunan dulu ya. Tapi ketika ada penurunan agak dalam dikit biasanya seperti itu, karena si candle kepala kembar. Andaikan dia nongol lagi membentuk si kepala merah terus dia turun, nah itu tanda-tanda dia mau ke atas ya. Suka saya bilang itu kan tanda-tanda mau ke atas. Itu tanda-tandanya aja mau ke atas teman-teman ya. Biasanya turunin lagi dikit gitu kan, 2 candle atau 3 candle baru ke atasnya. Nah, seperti itu untuk besok candle besok gitu ya. Andaikan hijau ya udah, kalau hijau mah istilahnya lanjutin aja, mau naik ke 164 juga nggak apa-apa gitu. Andaikan besok merah, jadi kalau si kepala kembar dia akan menuju penurunan dulu agak dalam dikit ya. Yang suka saya bilang bahwa 2 dari 3 itu naik ketika uptrend seperti ini, emas sebelumnya di bawah candle. Tetapi kan terkadang ketika si kepala merah itu 3-nya itu turun teman-teman ya. Tetapi kalau dia ada kepala merahnya, artinya dia mau naik ke atas, kecenderungannya naik ke atas teman-teman. Oke,
Walaupun di bawah ke bawah lagi, tapi suatu saat dia akan ke situ. Maka targetnya selanjutnya pasti di sini, teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk XCMA ini bagus, pungutan dari bandar lokal juga udah masih keren. Si bandar lokal belum melakukan penjualan. Bandar foreign kemarin beli dan sekarang ngejual, ya wajar lah. Tapi pembeliannya lebih besar daripada penjualan. Artinya si bandar foreign masih ada di atas. Ini terakhir si ngambil si JP ya 1,9 miliar, tapi lihat si akan ngejualnya 6,8 miliar ya. Nah si BK juga sudah mulai masuk teman-teman ya. Kalau dari bandar lokalnya ya ini RF, NI, YV, YU ya sudah mulai masuk semua. Dan teman-teman kita sangat luar biasa dia scalping di saham ini ya. Artinya bisa memanfaatkan momen, ataupun walaupun tidak scalping mereka sudah ambil cuan teman-teman ya. Cuan itu ya. Bersyukur teman-teman, lumayan sekitar berapa persen tadi teman kita ada yang sampai berapa persen ya ngambil dari sini ya, 20%an ya, banyak yang ngambil 20% ya. Bersyukur teman-teman ya selalu sudah mencapai target. Nah mudah teman-teman seperti ini, saya menarikkan ke angka sini nih teman-teman. Kadang-kadang oke, saya mau ngambil di 153 gitu kan, take profit di 153. Tiba-tiba dia besok nih contohnya diambil ke atas lagi, dia tidak dijual kan di sini. Nah tiba-tiba dia besok katanya saya mau ambil lagi, siapa tahu ke 164. Padahal teman-teman target sudah di sini. Udah kalau target teman-teman sudah di sini, udah teman-teman sesuaikan dengan target teman-teman. Kecuali teman-teman punya rencana lain. Andaikan gitu, ada andaikan 150-nya ketembus dan besok candlenya menyatakan candle hijau lagi, saya akan bertahan. Tetapi kalau teman-teman sudah tercapai sini, udah andaikan dia naik lagi, ya udah jangan memaksakan diri untuk masuk lagi. Nah itu biasanya tanda-tanda suka yang nyangkut itu seperti itu. Di sini udah take profit, tiba-tiba nafsu kemanusiaannya datang gitu kan, rasa serakahnya pingin lagi. Kadang-kadang psikologis dari seorang trader itu teman-teman, apalagi Rita, diketahui sama bandar gitu teman-teman. Nah ini kayaknya nih teman-teman Rita udah pada ngumpul lagi di sini nih. Untungnya di sini terlihat jelas bahwa teman-teman itu sudah pada keluar teman-teman. Artinya kemungkinan ke atasnya ada, maka 164 adalah target keduanya ya. Nah, tapi teman-teman kalau sudah take profit sini ya udah teman-teman ambil aja gitu keuntungannya, karena dia sudah mulai istilahnya udah sesuai dengan target yang teman-teman katakan. Nah ini juga dari pengambilan dari bandar lokal juga udah bagus teman-teman ya. Walaupun di sini si foreign ngejual ya biarin aja lah. Foreign sini tidak terlalu kuat kok untuk menaikkan harganya. Yang sangat kuat itu adalah si bandar lokal untuk memanipulasi harga sampai ke atas. Oke teman-teman, seperti itu ya. Mudah-mudahan sih harusnya nyampe ke targetnya ya, ke harga wajar 181 teman, 180, 175 lah gitu ya, turunin ya berapa tik tuh. Ya mudah-mudahan seperti itu teman-teman, karena emang secara performa sih nurun satu tik doang sih ini, 182 ke 181, artinya cenderung normal lah untuk LK-nya ya. Oke teman-teman, untuk SCMA seperti itu. Jadi target yang saya tarikan sudah tercapai. Andaikan teman-teman mau ke atas ya silahkan, ada di 164. Dan bandar lokal juga sudah mulai masih akumulasi, belum ada penjualan ya. Mudah-mudahan nanti ke teman-teman kalau sudah bandar lokal sudah mulai jualan, saatnya teman-teman take profit aja. Kita tunggu di bawah lagi, mudah-mudahan dikasih ke bawah lagi ya. Karena target untuk harga wajar 181 teman-teman. SCMA tergantung itunya ya, ternyata ya MTEK-nya. Kalau induknya naik ya ikutan naik teman-teman ya. Terserah tuh teman-teman. Juga dalam 10 tahunan perhatikan teman-teman. Ini SCMA itu dalam 10 tahun masih posisi murah teman-teman, bayangin aja. 150 dalam posisi murah, bisa sampai target ke angka 164 teman sini. Nah, ini baru harga murah di sini 163 teman-teman untuk 10 tahunan, perhatikan nih. 10 tahunan itu 170 sih, 176 itu masih harga murah teman, bukan break, enggak break, malahan teman-teman kadang-kadang orang-orang lain mah suka ngambilnya setelah break seperti ini. Jadi dia break dulu 164, nunggu koreksi, nah baru teman-teman biasanya suka pada ngambil di situ. Biasanya kalau orang-orang seperti di break dulu, apa tandanya untuk break itu untuk benar-benar dia mau uptrend gitu kan. Kalau ini kan kalau mereka bilangnya ini masih dalam tahap percobaan gitu teman-teman ya. Tapi dalam tahap percobaannya aja udah lumayan harga naiknya ya, sampai 20%. Nah jadi teman-teman ini bisa naik ke atasnya itu ketika ada break di angka 171 teman-teman, lalu dia akan ke atas. Nah seperti ini nih. Break di sini, bang ke atas. Nanti teman-teman suka ngambilnya di area sini nih. Karena ada koreksi dikit di sini nih. Nah suka ngambil di antara koreksi ini nih.
tanda gennya kalau bisa digedein ya. Contoh sini nih. Ketika dia ke bawah, tahun berapa ini? Tahun 2020. Kita kecilin dulu deh, tahun 2020 di mana? Sini. 24 ini mah. 22. Nah, 20 di sini. Mana belum keluar? Nah, jadi teman-teman perhatikan di sini. Kita terus tarik ke bawah dulu. Nah, ini contoh aja, contoh teman-teman ya. Nah, biasanya teman-teman yang istilahnya udah merasakan istilahnya kejutan daripada bandar, bukan bandar, kejutan daripada emiten yang seperti ini, dia suka ngambilnya seperti ini. Jadi nah break aja nih, kita break di sini teman-teman, dia ngambilnya di sini ketika koreksi ini. Set ke area-area sini lah mereka ngambil biasanya teman-teman. Nah, area-area sini ngambil. Dia mau break kedua set, baru dia ke, atau enggak dia sudah ini naik, dari dia naik, nah koreksi di sini dia mereka pada ngambil, biasa seperti itu. Ya, jadi dia punya apa namanya? Punya strategi masing-masing lah teman-teman ya. Jadi teman-teman tiga gaya teman-teman itu istilahnya silahkan aja teman-teman punya gaya di mana. Ada yang gaya model jihad itu ada bilangnya ini udah 7 tahun sideways ini mau ke atas, ya itu kan gaya teman-teman gitu kan. Kalau saya lebih baik ngambil rent yang sedikit aja biar nanti teman juga saya bilang kan jangan terlalu serakah lah di bursa ini. Kalau teman-teman pingin harganya lebih bagus lagi sampai 100%, 200%, ambillah ya jangka panjang teman-teman, dan tahu kan resikonya jangka panjang seperti apa. Ketika turun jangan bilang nyangkut kalau investasi jangka panjang, malah tambah muatan di situ teman-teman ya. Makanya setelah dengan 1 sampai 2 emiten, jangan banyak-banyak emiten teman-teman. Pelihara beberapa emiten yang tahu saja Desember udah take profit, nanti Januari sudah mulai mikir lagi, oh nanti setelah ini saya ngambil ini kok, biasanya dia ngambil di area bawah gitu kan, karena bulan di Januari itu kadang-kadang sudah ke bawah gitu karena seperti itu. Jadi kita punya siklus sendiri gitu teman-teman. Ini bagian diangkat bulan ini nih udah selesai, udah target selesai, udah cari lagi emiten yang biasa kita beli, oh ternyata bulan ini suka turun nih, mulai nyicil, nanti bulan sekian, bulan April sudah mulai jualan lagi teman-teman jual. Nanti bulan April Mei sudah ada mulai batu bara nih, itu kan cicil di situ bara gitu. April Mei Juni Juli sekalian dividennya, sekalian dapat gennya. Balik lagi siklus nanti nanti balik lagi ke SCMA gitu teman-teman. Nah, seperti itu ya. Jadi peliharalah beberapa emiten yang teman-teman sukai gitu kan, dan cenderung sudah memiliki pengalaman di emiten itu akan lebih baik teman-teman. Oke, mungkin seperti itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang belum dibahas nanti kita bahas ya. Sekian dan terima kasih. Nanti yang belum tadi kasih tanda lope, nanti saya tanda lope dulu baru kita akan bahas pagi hari ya. Sekian dan terima kasih. Ciao.